Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pendamping desa, perangkat desa, dan pengurus BUMDes? Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur organisasi daripada Badan Usaha Milik Desa berdasarkan PP 11 tahun 2021. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mengikuti channel ini, channel Silaturahim Pendamping Desa dan Perangkat Desa. Teman-teman semua, terkait dengan struktur dan organisasi pegawai BUMDes ini kita bisa lihat pada PP 11 tahun 2021 khususnya pada bab 3 terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa. Nah, pada ADRT ini teman-teman semua, struktur organisasi daripada BUMDes ini terdiri dari musyawarah desa, kemudian penasehat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai BUMDes. Musyawarah desa adalah lembaga tertinggi dalam hal pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa. Segala sesuatu ini sudah harus diputuskan melalui musyawarah desa. Ini ada beberapa kewenangan ataupun hal-hal yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Ini kurang lebih sekitar 25 kewenangan maupun hal-hal yang harus dibahas. Nah, teman-teman ini bisa baca satu persatu ya, pada intinya bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan oleh BUMDes ini sudah harus melalui proses musyawarah desa. Kemudian yang berikut adalah penasehat. Nah, teman-teman semua, penasehat di sini dijabat secara rangkap oleh kepala desa. Kemudian kepala desa dapat membentuk dewan penasehat yang pelaksanaan kepenasehatannya dilakukan secara kolektif kolegial. Kemudian yang berikut, kepala desa dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatan. Jumlah keanggotaan pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan kemampuan BUMDes. Dan yang terakhir adalah pihak lain sebagai penasehat dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Kemudian teman-teman semua, berikutnya adalah kewenangan dan tugas daripada penasehat atau kepala desa yang ada di dalamnya. Kewenangan yang pertama, penasehat atau kepala desa ini bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes. Nah, biasanya kalau sebelumnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibahas dalam musyawarah desa, tetapi khusus untuk anggaran rumah tangga ini bisa dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh pelaksana operasional atau direktur, pengawas, dan juga kepala desa. Kemudian yang berikut, bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional diajukan kepada musyawarah desa. Yang berikut, bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa. Jadi nantinya kepala desa di sini atau penasehat, ketika misalnya pelaksana operasional atau direktur BUMDes ini akan melaksanakan kegiatannya, maka rancangan rencana program ini harus disampaikan dulu kepada penasehat dan pengawas. Kemudian yang berikut, menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan musyawarah desa. Ini sudah jelas. Dalam hal keadaan tertentu, memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDes. Artinya ketika misalnya pemerintah desa atau penasehat ini melihat ada hal-hal yang sudah keliru yang dilakukan oleh pengurus BUMDes, maka penasehat dapat memberhentikan secara sementara dan bisa mengambil alih. Yang berikut adalah bersama dengan pengawas, pelaksana operasional menyusun dan menyampaikan analisa keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa untuk diajukan kepada musyawarah desa. Yang berikut lagi, kewenangan daripada penasehat adalah melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha, badan usaha milik desa,
dan laporan pengawas oleh pengawas sebelum diajukan kepada musyawarah desa. Berikut, bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes dengan jumlah tertentu sesuai dengan anggaran dasar badan usaha milik desa. Dan yang terakhir adalah bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDes dengan nilai jumlah investasi dan atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar badan usaha milik desa. Jadi teman-teman semua sudah pasti di sini bahwa kewenangan daripada penasehat ini membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga, kemudian menelaah rancangan program kerja daripada badan usaha milik desa, kemudian menelaah laporan pertanggungjawaban, dan yang terakhir adalah bersama dengan pengawas memberikan persetujuan kerjasama. Nah, inilah hal-hal yang menjadi kewenangan daripada penasehat atau kepala desa. Kemudian yang berikut tugas daripada penasehat. Kalau tugas penasehat teman-teman semua ini tidak jauh beda dengan kewenangan daripada penasehat. Oke, jadi memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional, menelaah rancangan program kerja, menampung aspirasi untuk mengembangkan usaha BUMDes, kemudian bersama pengawas menelaah laporan semesteran, bersama pengawas menelaah laporan tahunan, dan memberikan pertimbangan, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting, dan yang terakhir adalah meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai laporan pengolahan badan usaha milik desa. Itu yang menjadi tugas daripada penasehat. Yang berikut adalah organisasi yang ketiga, yakni pelaksana operasional. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman semua, pelaksana operasional dilaksanakan oleh Direktur BUMDes. Kalau sebelumnya pelaksana operasional itu terdiri dari Direktur BUMDes, kemudian bendahara, sekretaris, dan unit usaha. Namun di sini pelaksana operasional itu hanya satu, yakni Direktur BUMDes. Kemudian yang berikut, pelaksana operasional atau Direktur BUMDes dipilih dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, DPD, dan tokoh masyarakat desa lainnya melalui musyawarah desa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan mekanisme pemilihan? Khusus untuk mekanisme pemilihan ini bisa dilakukan secara penunjukan ataupun melalui proses seleksi. Namun tentunya hasil seleksi itu tetap diserahkan kepada kepala desa dan BPD dan dilanjutkan ke proses musyawarah. Pelaksana operasional merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan badan usaha milik desa. Ini tidak jauh beda dengan persyaratan yang sebelumnya. Kemudian yang berikut, ketentuan lain lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional itu diatur dalam anggaran dasar. Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh musyawarah desa. Dalam hal pelaksana operasional lebih dari satu, maka salah satu diangkat sebagai ketua pelaksana operasional atau direktur utama. Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar badan usaha milik desa. Dan yang terakhir adalah pelaksana operasional itu memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan dengan mempertimbangkan atau dinilai mampu melaksanakan tugas selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari dari konflik kepentingan. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan bagaimana dengan pengurus BUMDes yang sebelumnya yang tidak aktif, apakah bisa dipilih kembali atau tidak. Nah, di sini pengurus sebelumnya jika misalnya dinilai mampu maka bisa dipilih kembali, atau kalau misalnya dia bermasalah atau sudah tidak aktif dan tidak bersedia lagi maka perlu dilakukan proses penyegaran. Kepengurusan lainnya adalah pengawas. Nah, di sini teman-teman ini terkait dengan pengawas, yakni diangkat melalui musyawarah desa setelah diusulkan oleh kepala desa, BPD, dan unsur masyarakat. Berikut, pengawas merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan badan usaha milik desa. Selanjutnya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas diatur dalam anggaran dasar badan usaha milik desa. Jumlah pengawas ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan
sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal pengawas lebih dari satu, maka salah satu diangkat sebagai ketua pengawas dan selanjutnya disebut dengan dewan pengawas. Kalau yang sebelumnya itu disebut badan pengawas BUMDes. Nah, di sini kalau dia lebih dari satu, maka disebut dengan dewan pengawas. Yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif dan kolegial. Kemudian ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas diatur dalam anggaran dasar BUMDes. Dan yang terakhir, pengawas memegang jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatannya. Dan yang terakhir adalah pegawai BUMDes. Pegawai BUMDes, teman-teman semua, ini sudah disebutkan, merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, dan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai ketenaga kerjaan. Pegawai BUMDes terdiri atas sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Nah, pegawai lainnya ini misalnya unit usaha atau misalnya operator BUMDes atau lainnya ya yang ada di dalam badan usaha milik desa. Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas daripada pelaksana operasional atau direktur BUMDes. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional. Nah, di sini yang berbeda di soal penetapan. Kalau sebelumnya ketua BUMDes, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha lainnya ini ditetapkan oleh kepala desa, namun di sini khusus untuk sekretaris dan bendahara diputuskan melalui musdes dan ditetapkan atau di-SK-kan oleh direktur. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional. Nah, di sini juga terkait dengan yang selain sekretaris dan bendahara, misalnya unit usaha atau pegawai lainnya, ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh pelaksana operasional atau direktur BUMDes. Pegawai BUMDes memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan atau tanggung jawab kinerja. Penghasilan pegawai BUMDes meliputi gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya dengan kemampuan keuangan badan usaha milik desa. Dan yang terakhir, dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, maka badan usaha milik desa ini dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau berupa pelatihan-pelatihan. Jadi teman-teman semua terkait dengan struktur dan organisasi BUMDes ini sudah jelas di sini, mulai dari musyawarah desa, penasehat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai BUMDes. Demikian teman-teman, selanjutnya mengenai kewenangan pelaksana operasional, tugas pelaksana operasional, kewenangan pengawas, dan tugas pengawas serta lainnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.